Halo semua, izin pendiri Tarno tingkat 2, nama Evan Cornelius, STB 536, Prodi TS9B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai penologi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan tujuan penologi, konsep pemidanaan, teori tujuan pemidanaan dan kebijakan pemidanaan, kelembagaan, regulasi dan budaya pemidanaan, dan yang terakhir jenis atau macam pidana di Indonesia. Yang pertama, pengertian ruang lingkup dan tujuan penologi. Definisi: penologi berasal dari kata peno yang dalam bahasa Latin poena yang artinya hukuman dan logos yang artinya ilmu. Penologi adalah cabang kriminologi yang mempelajari hukuman atas kejahatan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Adapun ruang lingkup penologi yaitu satu, sejarah perkembangan pemidanaan, yang kedua sistem filosofi penghukuman, yang ketiga lembaga pemasyarakatan, yang keempat hak narapidana. Contoh kasus nyata kita ambil kasusnya pada reformasi Lapas Sukamiskin Bandung pada tahun 2018. Faktanya pada Juli 2018, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di lapangan Sukamiskin. Ditemukan sel mewah milik terpidana korupsi seperti Setia Novanto dan Fuad Amin, lengkap dengan AC, kulkas, dan furnitur premium. Relevansi penologinya: kasus ini memperlihatkan kegagalan sistem pemidanaan Indonesia dalam menegakkan kesetaraan perlakuan narapidana. Penologi mengkaji bagaimana sistem pemasyarakatan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen rehabilitasi, bukan reward bagi pelaku korupsi. Yang kedua, konsep dan teori tujuan pemidanaan. Ada tiga, yaitu yang pertama teori absolut yang berisi hukuman sebagai pembalasan atas kejahatan. Pelaku harus menderita setimpal perbuatannya. Yang kedua, teori relatif. Teori relatif ini menjelaskan bahwa hukuman bertujuan mencegah kejahatan atau prevensi umum dan khusus, dan berorientasi pada masa depan. Yang terakhir yaitu teori gabungan, yaitu menggabungkan pembalasan dan pencegahan. Hukuman adil sekaligus bermanfaat bagi masyarakat. Contoh kasus nyata pada kebijakan pemidanaan. Contohnya kita ambil dari kasus hukum mati bandar narkoba di Bali 9 pada tahun 2015. Faktanya, eksekusi mati dua warga Australia yang bernama Andrew Chan dan Miuran Sukumaran, anggota Bali 9, memicu kontroversi internasional yang besar. Keduanya telah menjalani rehabilitasi dan dianggap berubah secara signifikan selama di penjara. Relevansinya dalam kasus ini memperlihatkan perdebatan antara teori absolut atau hukuman pembalasan yang setimpal versus teori relatif atau penghukuman bertujuan rehabilitasi. Negara Indonesia menerapkan kebijakan zero tolerance narkotika, namun mendapat kritik karena mengabaikan aspek rehabilitasi dalam pemidanaan. Yang ketiga, kelembagaan, regulasi, dan budaya. Pada kelembagaan contohnya Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, Rumah Tahanan Negara atau Rutan, Balai Pemasyarakatan atau Bapas, dan Komisi Pengawas Pemasyarakatan. Yang kedua, regulasi. Pada regulasi terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang keempat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang keempat Perpres Nomor 18 Tahun 2021, dan yang terakhir Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Yang terakhir budaya, yaitu satu, budaya hukum formal versus informal, yang kedua pengaruh adat dan nilai lokal, yang ketiga stigma sosial narapidana,
Yang keempat, budaya korupsi dalam lapas. Yang keempat, pendekatan restorasi justif. Dan yang terakhir, budaya rehabilitasi. Contoh kasus nyatanya yaitu overcrowding lapas Indonesia, yaitu yang krisis kapasitas pada tahun 2023. Datanya pada per 2023, kapasitas total lapas atau rutan di Indonesia hanya 132.107 orang. Namun penghuni mencapai 271.053 orang. Kelebihan kurang lebih 205% di Lapas Cipinang, Jakarta bahkan mencapai 400% kapasitas. Relevansi kondisi ini mencerminkan kegagalan kelembagaan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Overcrowding menghambat program rehabilitasi, meningkat kekerasan antar narapidana, dan memperburuk kondisi kesehatan penghuni. Dampak budayanya yaitu studi BPS menunjukkan tingkat residivisme atau pengulangan kejahatan mencapai 11,8%, yang akibatnya lemahnya program reintegrasi sosial. Jenis atau macam pidana di Indonesia yaitu ada 6, yaitu pidana mati yang merupakan hukuman tertinggi untuk kejahatan berat. Yang kedua, pidana penjara atau perampasan kebebasan dalam lapas. Yang ketiga, pidana tutupan atau yang pengertiannya bagi pelaku karena terdorong motif terhormat. Yang keempat, pidana pengawasan, yaitu hukuman dengan pengawasan di luar lapas. Yang kelima, pidana denda atau pembayaran sejumlah uang ke kas negara. Dan yang terakhir, pidana kerja sosial, yaitu kerja bakti kepada masyarakat tanpa upah. Yang kedua, yaitu pidana tambahan yang tertulis dalam pasal 66 KUHP tahun 2023. Terdiri dari 6, yaitu pencabutan hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang. Yang ketiga, pengumuman putusan. Yang keempat, pembayaran ganti rugi. Yang kelima, pemenuhan kewajiban adat. Dan yang terakhir, pembuangan atau pencabutan kewarganegaraan. Kasus nyatanya, contohnya pada kasus Ferdy Sambo. Pada kasus ini, Ferdy Sambo dijatuhi pidana mati atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Putusan Mahkamah Agung menguatkan vonis PN Jakarta Selatan. Relevansi menggambarkan penerapan pidana pokok tertinggi pada kasus pembunuhan berencana. Contoh di kerja sosial, terdakwa korupsi yang diambil dari korupsi dana desa pada tahun 2002. Menjatuhkan pidana kerja sosial kepada mantan kades yang terbukti korupsi dana desa hingga 28 juta. Pertama kalinya diterapkan di Indonesia. Relevansinya, implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif penjara dalam KUHP baru, mencerminkan pendekatan rehabilitatif. Kesimpulan, penologi adalah ilmu krusial yang mempelajari tujuan teori dan praktik penghukuman dalam sistem hukum pidana. Yang kedua, 3 teori pemidanaan yaitu absolut, relatif, dan gabungan menjadi landasan kebijakan pidana Indonesia dalam KUHP 2023. Yang ketiga, sistem kelembagaan dan regulasi memastikan Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Yang keempat, jenis pemidanaan yang beragam dari pidana mati hingga kerja sosial yang mencerminkan upaya Indonesia dalam pemidanaan yang lebih humanis dan modern. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.